Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama ceramah agama kedua. Namun sebelumnya kami panggil kepada yang terhormat Al-Habib Hasan bin Zain Al-Idrus untuk memberikan muqaddimah. Beliau juga datangnya dari Solo, Jawa Tengah, serta ceramah agama. Hal ini akan disampaikan oleh beliau Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau berdua waktu kami haturkan. Perlu diketahui bahwasannya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi adalah cucu dari pengarang kitab Simtud Duror atau Selawat Habsyi. Untuk beliau nantinya juga kami haturkan dengan pembacaan doa. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada para habaib, para kiai dan asatidzah beserta keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Huffaz yang dimuliakan dan dibahagiakan insyaallah dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul menghadiri, menyaksikan para hafidh dan hafidhah, dan semoga insyaallah tidak sekedar menjadi hafidh tapi menjadi hamilul Quran. Bukan sekedar hafal, tapi insyaallah berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran. Tidak hanya terlantunkan di lisan, tapi insyaallah meresap ke dalam hati. Dan semoga insyaallah manfaat dunia dan akhirah, dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya, dan insyaallah dibanggakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Tidak ada yang pantas dan lebih baik untuk kami sampaikan, karena nanti insyaallah ada Sayyidil Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi yang akan membawakan, menyampaikan ilmu agama dan doa yang insyaallah akan kita amini nanti. Dan semoga insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala melalui doa beliau nantinya insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedikit ingin kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan semua yang hadir, bahwasanya menjadi orang yang berilmu atau menjadi ahli Al-Quran ini satu keistimewaan dan pilihan Allah. Bahkan syaitan itu butuh waktu dan sangat susah menggoda orang yang berilmu, orang yang ahli Quran.
Karena kemuliaan orang yang berilmu dan kemuliaan ahli Al-Quran. Jadi syaitan ini lebih sulit menggoda orang yang berilmu dan ahli Quran daripada orang jahil, orang yang bodoh. Kenapa Ustadz? Karena orang yang ahli Quran, orang yang berilmu itu kalau baik, insya Allah semua jadi baik. Tapi kalau buruk, tersesat, banyak orang yang tersesat gara-gara orang tadi ini. Jadi orang alim ini lebih sulit digoda. Jadi syaitan ini butuh bekal, butuh usaha, butuh pasukan, butuh skenario syaitan ini untuk menggoda orang alim. Lebih sulit daripada orang jahil. Karena kalau orang jahil tidak perlu digoda, dia sudah tersesat dengan sendirinya. Tapi kalau orang alim, kalau dia baik, insya Allah banyak yang ikut baik. Ahli Al-Quran banyak yang insya Allah tertarik untuk mengikuti langkahnya di jalan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Tapi kalau orang yang ahli Quran ini, hafidh Quran, alim ini tersesat, maka banyak yang akan tersesat. Karena dia menyesatkan orang lain lebih mudah. Orang alim itu kalau sudah rusak begitu, dia hafidh Quran, dia rusak akhlaknya, banyak yang ikut. Wong ini saja begitu kok, masuk saya tidak boleh. Ini menurut dia saja halal kok, masuk saya tidak boleh. Nah, maka alhamdulillah ahli Quran, hafizul Quran, apalagi sampai hamilul Quran, ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Dan orang tua jangan sampai putus mendoakan anaknya. Jangan sampai putus orang tua mendoakan anaknya, apalagi sudah dipilih anaknya ini menjadi hafizul Quran dan hafidhatul Quran. Jangan sampai bosan orang tua ini mendoakan anaknya supaya bisa lebih baik dan lebih baik. Kiai Hamid Pasuruan, Habib Ja'far bin Syekhan, kalau pengen tahu ahli Quran seperti apa, ya seperti mereka ini. Habib Ja'far itu kalau sudah jadi imam sholat, sampai makmumnya lupa tidak baca Fatihah karena terpesona, tergiur dengan bacaannya Al-Habib Ja'far ini. Lupa kalau Fatihah itu belum dibaca. Karena nikmatnya Al-Habib Ja'far ketika membaca Al-Fatihah dan surah tadi. Karena ahli Quran, hamilul Quran seperti itu. Kiai Hamid Pasuruan, Syekhuna Khalil Bangkalan. Ini mereka yang bukan hanya hafal Quran, tapi hamilul Quran. Maka kita saat ini berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Tidak hanya hafal Quran, tapi kita insya Allah dengan berkat doanya guru-guru kita, doanya orang tua kita, insya Allah bisa seperti mereka menjadi hamilul Quran insya Allah. Amin Allahumma amin. Karena yang selamat itu yang seperti itu. Siapa yang selamat? Yang mengikuti jejak langkah orang-orang yang soleh. Kalau hanya alim saja, kalau hanya hafal Quran saja, insya Allah iblis lebih alim. Iblis lebih alim. Kalau sampean tanya sama iblis, Quran sa'asbabun nuzulnya, tahu iblis itu, tahu, faham. Hadis sa'asbabul wurudnya, tahu. Tapi iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena ilmunya tidak manfaat. Kenapa Ustaz? La yata'addab, tidak beradab. Nah, maka seorang hafizul Quran, insya Allah dia berusaha mengikuti jejak langkah gurunya, orang-orang yang soleh. Orang tuanya tidak bosan mendoakan anaknya, insya Allah akan beradab sebagaimana orang-orang terdahulu. Betul-betul titipan Al-Quran itu dibawa dengan baik dan dia beradab dengan adab yang baik sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal iblis tidak pernah mensekutukan Allah. Tapi kok bisa Ustaz dilaknat oleh Allah? Karena tidak beradab. Ilmunya tinggi, hebat.
Nah, maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar nasihat untuk diri kami pribadi dan semua yang hadir, dan insyaallah akan lebih gamblang nanti akan diperjelas dan akan disampaikan oleh beliau Sayyidil Habib Alawi beserta doa. Kami harap semua fokus karena sudah malam, insyaallah lebih mantap. Orang kalau lebih semakin malam semakin khusyuk. Ada yang khusyuk dengarkan, ada yang khusyuk tidur. Nah, tinggal dua pilihan ini. Nah, insyaallah tidak masalah. Semoga insyaallah diberkahi majelis ini oleh Allah. Para kiai, para habaib, para asatidzah yang mengajar di pondok pesantren ini insyaallah mendapatkan keberkahan, balasan dari Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Tidak lulus dari pesantren ini terkecuali manfaat ilmunya dan bisa menjadi sebab turunnya hidayah kepada umat Nabi Muhammad insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini sedikit yang bisa Al-Faqir kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ilan nuri minadh dhulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam alladzi unzila 'alaihil Qur'an wa 'allamahul bayan, الذي قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنه أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ikhwani akhwati muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kesehatan kepada kita dan anak keturunan kita. Alhamdulillah, santri-santri wisudawan dan wisudawati Darul Huffaz, dalam asuhan, dalam bimbingan guru kita semuanya, Hafizuddin bin Abdul Qadir matta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihatin wa kamalil afiyah insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, yang tidak bisa tidur di rumah bisa tidur di majelis ini. Gak bisa tidur di rumah, minum Paramek gak tidur, minum Panadol gak tidur, minum Biokesik gak tidur. Alhamdulillah ada pengajian di Darul Huffaz bisa tidur. Bismikallahumma ahya, bismika amut, termasuk saya. Saya tadi juga sempat ngantuk dan tertidur, tapi alhamdulillah insyaallah tidurnya ibadah. Tidurnya ibadah. Yang kita banggakan adalah para wisudawan dan wisudawati tadi. 30 juz mereka menghafal Al-Quran, pertanda nanti di yaumil qiyamah abah ibunya, ayah ibundanya mendapatkan mahkota dari Allah Ta'ala insyaallah. Bila anaknya dibiarkan untuk membaca Al-Quran dan menghafal Quran, tiada hari tanpa menghafal. Apalagi itu Al-Quran yang dihafal insyaallah. Tapi yang terpenting buat kita ini adalah tidak hanya sekedar menghafal. Membaca Al-Quran dan mengaji Al-Quran itu berbeda. Kalau membaca Al-Quran, baca Quran, baca Qurannya dibaca, dihafal setelah itu. Tapi kalau dia mengaji Al-Quran, dia adalah tuntunan akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Quran.
Ketika orang kemudian dia ada di tengah jalan, di pinggir jalan, assalamualaikum, lalu dia mengucapkan waalaikumsalam dengan mengangkat tangan. Hubungannya dia dengan gurunya adalah hubungan tidak sekedar zahir. Saya dengan Ustaz Hafizuddin tidak hanya sekedar hubungan zahir, tapi ada hubungan batin seperti Mbah Khalil Mangkalan dengan Habib Ali Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Habib Ali Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar dengan Kiai Khalil Mangkalan hubungannya hubungan batin. Kiai Khalil belum pernah melihat Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi belum pernah melihat Kiai Khalil. Tapi Kiai Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Maulana Bangkalan, bisa mensifatkan Al-Habib Ali Habsyi hatta sarung yang dipakai Habib Ali Habsyi. Hubungan apa namanya? Hubungan batin. Hubungan batin. Makanya yang penting buat kita ini sekarang tidak hanya sekedar apa yang ada di dalam zahirnya kita, tapi batin kita harus segera kita koreksi. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu orang, tidak perlu saya sebut namanya. Orang ini punya akidahnya bukan ahlus sunnah. Akidahnya mencaci maki sahabat Rasulullah. Akidahnya mencaci ulama dan para kiai. Akidahnya mencaci para habaib. Akidahnya berbeda jauh dengan Rasulullah. Akidahnya bukan ahlus sunnah. Lihat, pentingnya orang kalau belajar tanpa guru itu berbahaya. Sedangkan kalau orang itu belajar dengan seorang guru, maka dia akan bermanfaat ilmunya. Dulu ada satu orang minal muslimin, akhirnya kemudian bisa keluar daripada Islam gara-gara akidahnya bukan ahlus sunnah. Akidahnya menyimpang jauh daripada Al-Quran. Ini penting ya. Sekarang kan banyak ini fenomena dai-dai di ibu kota negara ini, Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Muncul tiba-tiba seorang dai dari Pildacil, dai-dai muda. Wallahu a'lam kredibilitas ilmunya sampai mana kita tidak tahu. Tiba-tiba mengatakan itu bid'ah, mengatakan itu sesat, mengatakan itu tidak benar dan lain sebagainya. Ini lebih sesat lagi, akidahnya menentang dan bahkan mencaci, melaknat sahabat. Tapi dulu habaib dulu, masyayikh dulu, kiai dulu, itu subhanallah ketika datang Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Habsyi, datang ke rumahnya orang tersebut. Katanya orang-orang di daerah itu mengatakan itu orang alim Habib. Kalau ada seorang habaib yang datang ke sana maka kemudian bisa katut masuk Syiah. Ada ulama yang datang ke sana kemudian bisa copot, itu namanya akidahnya. Ini orang terkenal dengan lisannya tajam kayak pedang. Caci maki sahabat dan ahlul bait. Gak suka dengan yang namanya kebenaran. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, saya akan datangi dia lewat hati saya, lewat batin saya. Kalau dia kenal dengan ulama, insya Allah dia selamat. Kalau dia tidak kenal ulama, maka dia akan tersesat. Makanya penting duduk dengan beliau-beliau ini penting. Di belakang kita tadi ini berapa banyak habaib ini. Waktu Habib Helmi Mulakhilat tadi menyampaikan ceramahnya, berapa habaib yang ada di dalam sana. Habib Abdullah Al-Hinduan dan putra beliau Kiai Hafizuddin dan mereka para kiai dan para ulama yang tadi hadir. Ini madrasah luar biasa, Darul Hufadz. Belum lagi lulusan dari Abuya Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Al-Maliki, lulusan Habib Umar bin Hafidh. Saya kalau lihat Habib Umar bin Hafidh itu Masya Allah, itu masuk kota Solo. Habib Umar bin Hafidh itu masuk kota Solo. Begitu masuk Masjid Agung itu subhanallah orang berjubel.
Habib itu masuk imamah, masya Allah, sampai sama orang diserobot tangan, sampai digigit tangannya Habib. Sampai Habib, jangan digigit tangan saya, biar Habib darahnya ngalir ke darah saya. Ini vampir apa muhibbin kira-kira ini? Dracula ini. Subhanallah, Habib itu begitu masuk, subhanallah, disapa anak-anak kecil itu, subhanallah, salaman sama Habib Umar, disapa sama Habib, masya Allah, anaknya siapa ini? Dicium jidatnya, dipeluk sama Habib, dikasihkan tangannya, orang minta air diberikan air minum, ditanyakan dari mana asalnya, rumahnya di mana. Subhanallah, akhlak Habib Umar. Rafakhri, akhlak Rafakhri itu, saya berapa kali datang ke tempat Kiai Fakhri bin Abdullah Ashal, itu disambut sama Rafakhri, dipeluk, dituntun. Subhanallah, waktu dituntun itu karena saya waktu itu masih usianya masih muda, sekarang ya masih muda, lebih muda dari dulu. Itu sama Rafakhri, subhanallah, ditunjukkan santri-santri putrinya. Namanya dulu saya masih belum, artinya masih bukan membujang ya, artinya malu-malulah. Ditunjukkan santri-santri putrinya, begitu kita begini, Habib jangan ditundukkan kepalanya, angkat kepalanya Habib. Tidak mau Rafakhri, ini bukan mahram saya. Lo bukan mahram Habib, tinggal tunjuk mana yang Habib mau. Subhanallah. Ya, kita di hati itu bagaimana? Sambutan tidak hanya kita makanan, tidak hanya minuman, sampai sambutan zahir dan batin kita disenangkan. Pintu mobil dibuka, subhanallah ya, ditutupkan, sandal disediakan, subhanallah, seperti raja. Padahal kita tidak mau dihormati seperti itu. Gak mau kita dihormati. Rafakhri cukup, jangan dihormati berlebihan. Enggak Bib, akhlak luar biasa, karena bersanad, ilmunya sambung. Ilmunya orang sekarang ini sambungannya dengan YouTube, Facebook, Twitter. Sambungannya kemana ini? Google, Mbah Google, Kiai Google, Habib Google. Gak ada sambungannya, sehingga kemudian yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah mereka orang-orang yang tidak bersanad ilmunya, hingga akhirnya fatwanya kesana kemari, keliru kesana kemari. Akhirnya Al-Habib Abu Bakar Atos, saya lanjutkan tadi, Al-Habib Abu Bakar Atos ketika datang ke rumahnya orang tadi itu, begitu dibukakan pintu rumah tadi oleh orang yang benci sama sahabat Nabi ini, begitu lihat wajahnya Al-Habib Abu Bakar Atos, Habib Abu Bakar Atos mengatakan apa? Bismillah, ya Rab, rudda agidata fulan ibna fulan hadha ila agidatin sahihah. Ya Allah, kembalikan akidahnya fulan bin fulan ini kepada keyakinan yang benar. Orang ini jatuh tersungkur, cium lututnya Habib Abu Bakar, cium tangannya Habib Abu Bakar, dipeluk oleh Habib Abu Bakar Al-Atos, dikasih jubahnya, dikasih selendangnya, dikasih kopiahnya, dikasih sandalnya, dikasih kayu siwaknya, dituntun sama Habib Abu Bakar Al-Atos, dibisikkan telinganya, akidahmu selama engkau belum mengenal dengan aku adalah akidah yang tidak baik. Bukan dikatakan akidah yang tidak baik. Sekarang kau kembali kepada akidah yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya subhanallah, mereka menghormat, menyayangi dengan penuh ta'zim, walaupun haibah, tegas, bijaksana. Itulah orang-orang yang bersanad ilmunya. Saya lihat di Solo itu ada namanya Al-Habib Anis. Mungkin ikhwan akhwat pernah mengenal Habib Anis. Yang hadir Solo pasti mengenal beliau. Sosok Al-Habib Anis ini murah senyum, kayak Habib Umar tadi, senyum sama orang, ahlan wa sahlan, ya marhaba. Orang pemain bola itu pakai katok pendek segini Pak, sama Habib Umar dipeluk, foto bersama, selfie. Habib mau selfie. Tapi begitu yang datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orangnya kemudian berewak sampai bawah buat nyapu lantai masjid bisa.
nakuti orang, masya Allah, dikawal polisi begitu. Kita semua subhanallah di Masjid Agung Surakarta, ketika kita semua berkumpul begitu, orang tersebut datang lalu mengatakan jangan salaman, jangan salaman, jangan salaman, diam, diam. Matanya memicingkan, matanya wah kayak malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Kita mau salaman, tidak mau salaman, wong orang ini menakutkan. Bedakan dengan orang yang murah senyum, tegas, bijak. Habib Anis itu senyum, the smiling Habib. Panggilannya Habib yang murah senyum. Itu datang orang-orang di luar Aswaja, di luar Ahlus Sunnah, mengatakan Habib, bukan Habib, Ami Anis. Ami Anis, ini nanti mau ada acara haul Solo. 2 minggu lagi mau ada acara haul Solo. Acaranya tolong Ami Anis dibatalkan, jangan ada acara haul. Gak pakai acara haul. Apa itu acara haul? Bid'ah. Gak ada tuntunan dari Nabi. Kalau mau pakai dalil kalah orangnya. Seperti siapa itu? Kiai Idrus Romli, kalah orang ini. Gak ada apa-apanya. Seujung kukunya Kiai Idrus Romli tidak ada. Ilmunya Kiai Idrus masya Allah. Habib Taufik, Habib Tahir Al-Kaf Al-Marhum. Apa dia katakan? Katanya Habib Anis, gini, jangan marah-marah, duduk yang santai, tak buat kenteh. Habib buat kenteh, minum teh dulu biar hangat. Pokoknya saya tidak setuju acara haul diadakan, batalkan. Kalau enggak saya obrak-abrik nanti. Nanti dulu. Ini acara haul sudah tinggal sedikit, sudah dekat waktunya. 2 minggu yang akan datang. Kalau dibatalkan eman. Tahun depan saya batalkan, insya Allah tahun depan. Tahun ini terpaksa harus saya adakan. Caranya Habib ini. Ini cara, metode. Bagaimana cara menyadarkan orang? Gak pakai dalil, pakai akalnya dia. Imanuhum fi fulusihim. Imannya di fulus, di uang, di harta. Ini orang bersanad, ini tidak bersanad. Marah-marah itu tidak bersanad. Man takallama bil hawa ghadban. Wa man takallama bil ilmi syab'an. Orang yang berbicara lewat hawa nafsu dia akan marah-marah. Tapi kalau orang itu berbicara dengan ilmu, dia akan mengenyangkan orang lain, kenyang akan ilmunya. Dikatakan apa? Nanti ini acara haul tinggal 2 minggu. Orang itu pada datang banyak dari Madura, apalagi kol, bis, kadang 1 kapal yang datang 1 Madura, kapal feri. Belum lagi dari Probolinggo, dari Gili, dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Jakarta, Surabaya, bahkan dari Jeddah, dari Hadramut, dari Mekah, dari mana-mana, dari British Inggris, bahkan ada yang dari India, New Delhi. Daripada kamu marah-marah, buka warung rawon, warung bakso goyang lidah, buka warung soto ayam kampung, buka yang namanya pokoknya kios-kios yang enak. Wong istrimu pinter masak. Kalau tidak untung, insya Allah tahun depan saya tutup hallnya, gak ada hall. Setuju? Setuju kalau gini. Wong iman wong fi bulusihim. Imannya di uang, bukan di hati. Acara hall datang, dia nggak ada, dia pergi keluar kota. Pembantunya disuruh datang di situ, beberapa orang, 5 orang untuk buka warung rawon. Rawon ngoling Pasuruan, subhanallah. Enak itu rawonnya. Orang ini kalau bikin rawon masya Allah nikmat. Oh yang datang banyak, wang subhanallah, habis rawonnya, habis. Dapat 2 jam habis. Dapat 2 jam habis, sama mangkoknya mengikut habis. Pecah artinya mangkoknya. Subhanallah. Dapat hari kedua habis rawon. Dapat hari ketiga bakso habis.
Subhanallah, selesai acara rangkaian acara haul dan maulid pagi di Solo, datang matur sama Habib Anis. Yang kemarin cuma mengatakan Ami Anis, ini sekarang Habib Anis. Saya mau matur. Nah, sudah berbeda ini. Ini sudah berbeda ini. Saya mau matur Habib Anis. Ya apa cepat? Saya sudah lelah, capek, tamu saya banyak. Saya mau istirahat, saya sudah tua. Umur saya sudah lebih daripada 70 tahun. Matur apa? Enggak, Bib. Saya kepingin menyatakan satu pernyataan saja. Alhamdulillah, dengan segala rahmat Allah dan keagungannya, keuntungan yang saya dapat alhamdulillah berlipat 4 kali lipat, Bib. Saya buka warung rawon, tapi enggak kayak gini. Ini 4 kali lipat. Doakan ya Habib Anis, bulan depan kita semua satu keluarga mau umrah. Subhanallah, umrah ke Mekah dan ke Madinah, insyaallah ziarah Nabi. Dan saya mau matur yang kedua, Habib, apa lagi yang kedua? Habib, kalau bikin acara haul, saya minta 1 tahun 2 kali. Kok begitu? Kenapa? Karena warung rawon saya laku 4 kali lipat keuntungannya. Kalau cuma 1 tahun sekali kurang, Habib. Saya kira mungkin diperlukan paling sedikit 1 tahun 2 kali. Kata Habib Anis, kenapa? Imanmu ini ada di fulusihim. Imannya ada di uang, ada di harta, bukan ada di dalam hatinya. Intinya adalah orang tadi itu kemudian diasah sama Habib Anis, dipeluk, diajak bicara, diajak bercanda, disadarkan hatinya lewat duit dulu, lewat uang dulu. Habib Idrus Palu itu kalau mau dakwah, kancing bajunya dijual, keluar uang dari kantongnya. Gak ada masjid, gak ada madrasah Darul Hufat, diberdirikan itu masjid dengan menjual kancing bajunya. Jual, ini lelang kancing bajunya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dijual itu kancing bajunya Habib Idrus, beli tanah, terbangunlah itu Madrasah Al-Khairat di Palu, di Ampana, di Luwuk, sampai di Ambon. Itu karena apa ini? Kesabaran mereka, ilmu yang mereka terima adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi mengaji. Ngaji sama siapa? Sama gurunya. Alhamdulillah kita punya guru yang alim, guru yang sabir, yang sabar, yang sempat dan mau mendidik kita semuanya. Beliau adalah Ustadz Hafidzuddin bin Abdul Qadir dan saudara-saudara beliau. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, menjadikan insyaallah para santri-santri dan wisudawan serta wisudawatinya insyaallah adalah orang-orang yang bisa membawa Al-Quran, penghafal Quran, membawa akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan wisudawan dan wisudawatinya insyaallah dicintai oleh Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Katanya kalau orang suruh buka Quran, pertama kali yang disuruh membaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu ucapkan doa ini, Allahumma habbibil Qur'an wa habbibil Qur'ana ilayya. Allahumma habbibni ilal Qur'an wa habbibil Qur'ana ilayya. Allahumma habbibni ilal Qur'an. Ya Allah, cintakan aku kepada Al-Qur'an, wa habbibil Qur'ana ilayya, dan jadikan Quran itu cinta kepada aku. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memanjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena siapa yang tidak hadir mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala yang sama. Dan para wisudawan serta wisudawati serta para pengajar dari mudarrisin, mudarrisat, muallimin, muallimat, dan orang-orang tua daripada wisudawan dan wisudawati serta semua talabah, santri-santri daripada pondok pesantren Darul Hufat, Allah Ta'ala mudah-mudahan bahagiakan kehidupannya, sejahterakan kehidupannya. Yang belum haji mudah-mudahan tahun depan haji insyaallah. Yang belum umrah mudah-mudahan tahun depan atau bulan-bulan ke depan insyaallah bisa melaksanakan ibadah umrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan usia kita ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembalikan kami ya Rabb ke pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan ya Allah dedikasi waktu kami hanya untuk pondok Darul Hufat Al-Quran ya Rabbal Alamin, dan pondok-pondok pesantren yang lain dari pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa banyak ya Allah ulama-ulama kami telah meninggalkan kami. Berapa banyak ya Allah para kiai dan para habaib kami telah meninggalkan kami ya Rabbal Alamin.
panjangkan yang ada tersisa di antara kita ya Rabb. Panjangkan para ulama dan para habaib yang masih tersisa di bumi Indonesia ini khususnya ya Rabb, ataupun yang ada dimanapun mereka berada, di Makkah, di Madinah, di Tarim, Hadramaut, maupun dimanapun mereka berada ya Rabbal Alamin, yang ada di pusaran daripada roda dunia tersebut ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, fi taatillahi wa taati rasulih, fi khairin walatin wa afiyah. Dan ya Rabb, sambungkan mereka para santri wisudawan dan wisudawati dan semua para santri di pondok pesantren Darul Hufat kepada guru beliau semua ya Rabbal Alamin, yaitu Ustaz Hafidzuddin bin Abdul Qadir. Panjangan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, sejahterakan kehidupannya, jadikan santri-santrinya adalah qurrata ainin lahu wali walidaihim ajma'in wali sayyidil mursalin wa khulafaihir rasyidin. Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, wa amur qulubana bi mahabbatik, wa amur arwahana bi ma'rifatik, wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau membasahi bumi Indonesia dan bumi Madura ini, Sampang ini ya Rabb, dalam keadaan Kau teteskan kepada bumi ini dengan penuh rahmat-Mu ya Rabb, teteskan ke dalam hati kami ya Allah ilmu dan hikmah-Mu. Teteskan ke dalam hati kami ya Allah cinta kami kepada Al-Quran, cinta kami kepada Sayyidina Muhammad walad Adnan, cintakan kami kepada para ulama alladzi ta'allama Al-Quran wa ta'allama bil Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran kepada anak-anaknya. Insyaallah anak-anak kita akan selalu memegang Al-Quran, dan Al-Quran selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dengan dijaganya mereka para hufaz Al-Quran ini, sebagaimana mereka para sahabat Nabi Muhammad ya Rabb. Jadikan angkat derajat para wisudawan dan wisudawati ini ya Rabb kepada derajat yang Kau muliakan di sisimu ya Rabb, sebagaimana Kau muliakan para sahabat Nabi Muhammad, Kau muliakan ahli bait Nabi Muhammad, Kau muliakan para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejahterakan bumi Indonesia ini ya Rabb dari segala fitnah yang ada, fitnah yang zahir atau fitnah yang batin ya Rabbal Alamin, dan kembalikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Rabbal Alamin. Allahumma kama amartana bil islami fazidna minhu, wa Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah ceramah agama yang telah diawali dengan muqaddimah oleh Habib Hasan bin Zain Al-Idrus, Solo, Jawa Tengah, yang telah dilanjutkan dengan ceramah agama disampaikan oleh beliau Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kesemuanya apa yang disampaikan oleh beliau berdua bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, demi untuk menuju kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pemandu acara pada acara Tabligh Akbar dalam rangka wisuda tahfidz Quran yang keempat Darul Hufat, Pondok Pesantren Darul Hufat. Apabila ada tutur kata saya pribadi yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat kesemuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فضيلة كياي حفيظ الدين عبد القادر مدير معهد دار الحفاظ لتدريس القرآن، سعادة الأساتذة الكرام الذين يدرسون في هذا المعهد، أخواني الطلاب، أهنئكم بإتمام حفظ كتاب الله عز وجل من قبل الطلاب المتخرجين في هذا المعهد، وهذه مناسبة عظيمة وذكرى فخيمة وتتويج عظيم، تتويج في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهؤلاء الطلاب ويسير غيرهم مسيرتهم، ونفرح كل سنة بهذا التخرج وهذا الإنجاز وهذا النشاط وهذا الإتمام، إتمام كتاب الله أعظم الكتب. فأهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته، ويكونوا شفعاء لوالديهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن ينفع بهؤلاء الطلاب الذين هم جنود الرحمن في هذه الأرض، وينفع بهم بلاد أندونيسيا على وجه الخصوص، ويكونوا أئمة أعلام في المساجد وفي المنابر وفي حلقات التحفيظ إن شاء الله، ويستمروا وينقلوا هذا العلم وهذا الحفظ إلى من دونهم من طلاب العلم وينفعوا غيرهم، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad mengucapkan selamat tahniah atas wisuda yang keempat Darul Hufaz Asam Jaran Banyuates Sampang Madura. Mudah-mudahan para penghafal Quran menjadi mujahid fi sabilillah. Dengan banyaknya penghafal Al-Quran maka turunlah rahmat dan barokah. Saya ucapkan selamat kepada penghafal Qurannya, tapi inti dari itu semua adalah pimpinan Kiai Haji Hafiduddin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan barokah, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, wa idza quri'al Qur'an, kalau Al-Qur'an dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat. Nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua wali murid orang tua akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Orang penghafal Quran paling tidak diberikan 70 kuasa untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan para penghafal Quran, satu dari syafaat itu diberikan untuk Al-Faqir Abdul Somad. Berkah selalu, sukses, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.